Pos. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Raihan Akbar. Saya Najibur Rahman. Tentunya pada konten kali ini kita menyajikan konten yang amat berbeda. Meskipun untuk konten saat ini konsepnya tidak jauh berbeda ya, dengan baca berita. Ya. Tapi khusus kali ini kita memang apa Mas Haji? Kita tidak di kafe tentunya. Iya, tidak itu di kafe. sudah beda tentunya. Suasana baru tentunya teman-teman. Meskipun konten pada kali ini tidak berbeda jauh dengan konten baca berita, tapi hanya ini saja yang akan kita bahas. Dikarenakan ini seperti intro barusan itu ngobrol santai, ceritanya ini ngobrol santai gitu. Makanya tidak lagi di kafe. Mas Rehan. Teman-teman, jika tadi dengar suara yang agak berisik, ada insiden kecil tadi, yaitu ini informasi buat teman-teman. Dari beberapa kali kita membuat konten, alhamdulillah 8 atau 9 lupa. Ya. 9 kayaknya, 9 episode. Alhamdulillah kita sudah mempunyai mikrofon baru. Dari hasil nge-YouTube selama 8 episode baca berita. Ya. Jadi untuk teman-teman, link Saweria sudah kita cantumkan di profil YouTube kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan, jangan sungkan, langsung saja klik link Saweria yang sudah kita sediakan. Jadi jikalau masih ada suara knalpot dan klakson, kita bukan lagi berada di Perindavan, tetapi kita masih sama di taman di dekatnya jalan raya. Ngomong-ngomong Mas Naji, untuk membeli mikrofon ini pastinya di marketplace dong. Iya, jelas. Kena biaya penanganan berapa Mas Naji? Pos. Teman-teman mohon maaf tadi ada itu saking santainya Mas Naji. Itu saking santainya, nggak apa-apa. Memang konsep kita ini sangat santai teman-teman tadi. Jadi Ada kita topeng untuk monyet. bintang tamu kali ini kita tidak ada undangan tertentu. Teruntuk episode berapa Mas? Kak Adit? 4 kayaknya. Ya, Itu terdapat sebuah surat terbuka untuk Kak Adit bisa diajak untuk bintang tamu, dan sekarang dengan tema berbeda di konten ngobrol santai, bintang tamunya masuk sendiri. dan budgetnya sangat murah tadi, hanya sebatang rokok. Ngomong-ngomong Mas Naji, Kembali lagi ke mikrofon. yang pasti untuk sekarang kalau saya membeli sesuatu di marketplace Mas Naji, saya mengeluhkan biaya penanganan yang kadang-kadang mahal. Biaya admin dan dikenakan pajak juga tentu. Bagi saya cenderung lebih mahal itu biaya penanganannya Mas Naji. Ya. Dikarenakan kita apa-apa ya, konten kreator, PNS dan lain-lain itu wajib dikenakan pajak Mas, seperti itu sangat wajib di Indonesia. Pajak untuk saat ini sepertinya saya tahu arah konten kita di mana. Sudah jelas dong, akhir-akhir ini ada masalah apa di ngobrol santai kali ini. Ngomong-ngomong soal pajak Mas Haji, Mas Rehan ini sudah pantas untuk menjadi pegawai. Amin. Saya rasa saya menjadi salah satu penyumbang pajak di Indonesia Mas Haji. Kenapa bisa begitu? Iya,
meskipun tidak besar, mungkin sekitar 0,0000001%. Kebanyakan nolnya ya. Iya. Karena saya kan perokok Mas Haji. Jadi secara tidak langsung saya kan pasti membayar pajak. Iya. Oh, dikarenakan perokok ini penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Iya, salah satunya. Dan untuk kedepannya mungkin Mas Naji akan menjadi penyumbang pajak terbesar kedua setelah saya. Karena Kenapa begitu? ya, karena untuk ke depan saya mendengar kabar Mas Naji bahwa minuman manis ataupun bersoda pada nantinya akan dikenakan cukai. Terkena pajak juga minuman manis. Iya Mas Naji, kabarnya seperti itu. Ngomong-ngomong dengan semua yang kena pajak, ini uang pajak kita ini kemana? Apakah konten kali ini terdapat hubungannya dengan perpajakan? Kan tadi saya sudah singgung Mas Naji. Kemarin kan Mas Naji mengeluh kalau ya jadi malas bayar pajak. Karena masih bersangkutan dengan pajak Mas Naji. Obrolan kita kali ini yaitu kronologi kasus anak PNS pajak hingga Sri Mulyani marah besar. Kasus anak PNS Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Mas. Dirjen Pajak. Marah besar Mas Naji. Bukan ya. Saya agak bingung juga Mas Naji. Mungkin dari teman-teman sudah tahu konten kali ini yang akan dibahas apa, dan berita yang akhir-akhir ini viral Mas, itu anak Dirjen Pajak melakukan penganiayaan terhadap anak GP Ansor, ketua GP Ansor itu. Dan anaknya hingga saat ini kita syuting jam berapa Mas? Itu masih belum sadarkan diri. Informasi nanti kita di Instastory. Jadi jangan lupa follow untuk teman-teman ya IG kita masing-masing. Jadi ya apa ya Mas? Ada insiden kecil juga tadi. Saking santainya. Ya, Kembali lagi dibaca. Kebiasaan baca berita. Iya, obrolan kita kali ini yaitu anak PNS. Jadi kalau nggak salah kronologinya itu pacarnya Mas Haji. Pacarnya mengadu ke cowoknya. Iya, maksudnya pacarnya yang cewek mengadu kepada pacarnya yang cowok. Bahwa mantan pacarnya ini melakukan pelecehan. Jadi mungkin si cowok tidak terima ya. Tidak terima. Seperti itu. Jadi melakukan penganiayaan terhadap ini korbannya. Korban, si mantan dari si cewek tentu. Ngomong-ngomong pacarnya itu namanya Mario. Teman-teman sudah tahu lah. Mario pacarnya itu Agnes dan mantannya itu yang menjadi korban David. Melakukan penganiayaan hingga korban ini tidak sadarkan diri. Koma. Gara-gara aduan wanita Mas Naji. Ngomong-ngomong saya sudah mendapatkan tweet dari Twitter. Jadi sebelum kita syuting hari ini, kita sudah scroll banyak di Twitter dan di Instagram, TikTok tentunya. Kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dari netizen. Prestasi dari Agnes ini. Kebetulan Agnes ini umurnya masih 15 tahun. Ini masih di bawah umur Mas ya, kalau 15 tahun. Iya. Kan KTP belum punya. Seperti itu. Saya bacakan ya Mas Haji prestasinya. Agnes di umur 15 tahun Mas Rehan, silakan. Yang pasti pacarnya itu di penjara, Mario di penjara. Pertama. Yang kedua ini bukan prestasi, mungkin sebuah tragedi ya Mas Naji. Karena yang kedua itu si korban, maksudnya David ini koma. Sampai syuting kali ini masih belum ada kabar untuk kesadarannya. Ya. Yang ketiga bapaknya Mario diperiksa hartanya. Wow, ketar-ketir. Kita bahas poin ketiga dulu. Oh iya.
Apa Jadi itu? poin ketiga ini, kenapa bapaknya Mario diperiksa, itu masih ada berita bahwa katanya harta kekayaannya itu Tak mencapai, terdaftar. bukan, sebelum sebelum tidak Oh terdaftar ya, iya, itu masih 56 6 miliar. miliar. Itu hampir setara dengan ketua ketua Kementerian Menteri. Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri, hampir setara. Dan juga tak terdaftar di laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Mas Najib. Ini uang pajak rakyat Indonesia ini larinya kemana? Mobil Jeep Rubicon tentunya, Harley Wah. Davidson. Jadi secara tidak langsung saya sudah punya Jeep Rubicon. Jadi untuk teman-teman yang sudah bayar pajak, kalian selamat, kalian sudah mempunyai mobil Jeep Rubicon dan Harley Davidson tentunya. Prestasi keempat, Mas Najib. Kita lanjut prestasi selanjutnya. Ayahnya Mario diberhentikan jika terbukti salah. Dan setelah kita syuting hari ini, terbukti sudah dicopot jabatannya. Langsung prestasi kelima, Prestasi kelima, pegawai pajak harap-harap cemas kalau diperiksa. dan plot twistnya pada obrolan kali ini tentunya terdapat 45.000 pegawai Yang tak Dirjen terdaftar, Pajak yang tak melaporkan harta Oh. kekayaannya, Mas. 45.000. Mungkin setelah kasus ini viral, Mas Najib melakukan briefing keluarga. Itu 45.000 lebih banyak 45.000 daripada subscriber kita. Mungkin prestasi selanjutnya, Mas, atau masih mau menambahkan? Langsung saja. Yang keenam yaitu rakyat jadi malas bayar pajak seperti Mas Najib tadi. Karena jalan menuju rumah Mas Najib itu jelek. Orang tua saya sudah wajib membayar pajak dan melaporkan harta kekayaan. Tiap tahunnya sudah wajib, tetapi jalan di rumah saya masih tetap saja seperti itu. Tidak pernah mulus, Mas Rehan. Dan yang terakhir, Mas Najib, prestasi dari Agnes, negara berkurang sektor pendapatannya dari pajak. Dikarenakan orang-orang seperti kita males yang mau bayar pajak lagi setelah Kasus kejadian ini. seperti ini. Seperti itu. Jadi gimana pendapat teman-teman setelah Dan kasus masih ini? ada berita lainnya, ini masih yang di Twitter barusan itu masih 7 prestasi. Dan berita yang kami dapat sebelum syuting hari ini bahwa terdapat bahwa si Mario ini sudah di DO dari fakultasnya universitasnya dan si Agnes ya, Mas. Ya. Dan si Agnes ini sudah di DO juga dari bukan SMA. dikeluarkan. Bukan di DO, dikeluarkan. Ini menurut saya prestasi atau enggak ya, Mas Najib? Menurut saya itu sebuah prestasi. Oh iya, karena di umur segitu sudah bisa mengacak-acak keuangan negara. Jadi ini Itachi, Agnes Itachi seperti itu. Oh iya, klan Iqbal bukan Mas Najib ini kurang wibu. Bukan Itachi, Mas Najib. Itachi itu namanya. Jadi untuk Itachi ini klan Uchiha. Jadi yang benar, Uchiha Agnes. Uchiha Agnes. jadi saya itu Gak apa-apa bukan dengan anak wibu. buruk, tapi bisa apa? Melakukan transparansi keuangan perpajakan di Indonesia, Mas Najib. Ini Uchiha Agnes bisa dinobatkan Rela iya, dibenci seluruh Indonesia demi membongkar harta kekayaan para penyelenggara negara.
kayaknya kita harus sudahi saja ngobrol santai kali ini. Bagaimana dengan saya? Iya, semoga ini tidak hanya menjadi wacana saja Mas Naji. Dan Untuk minggu depan, dan semoga saja ini tidak menjadi episode ngobrol santai yang pertama dan terakhir. tapi ya seperti yang saya katakan tadi, semoga tidak menjadi wacana saja. Untuk minggu depan kita akan menyajikan pemandangan yang indah kepada Dan teman-teman. konten yang berbeda. Iya, Jadi kita tutup saja ya. ya tutup saja. Dan jangan lupa link Saweria sudah kita cantumkan di profil YouTube kita. Sampai jumpa di Ngobrol santai santai. berikutnya. Bye bye.